Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang iNews. Tadi kita sudah berbicara cukup banyak tentang bagaimana kesiapan sumber daya manusia kita di Nusa Tenggara Barat untuk menyongsong MotoGP Mandalika ini. Sudah diceritakan oleh Om Edo bahwa ternyata kita punya potensi yang bisa ya untuk dilibatkan di sini, termasuk nanti tinggal dipoles-poles aja, diberikan pelatihan oleh IMI sendiri, kemudian dengan pihak-pihak terkait yang lainnya untuk jadi marshal segala macam. Tapi apa tidak mungkin nih Om kalau misalnya kita juga bisa dong punya pembalap dari NTB yang ikut berkompetisi di situ. Kalau kita lihat sendiri sekarang ini kondisi sumber daya manusia kita dari sekian banyak balap-balapan, kalau saya boleh katakan lokal lah ya, yang digelar di sini tuh sudah mulai muncul belum bibit-bibit unggul yang bisa dikembangkan itu? Ya, baik. Nah, inilah yang menjadi tekad besar. Kalau kita bilang mimpi besar ya, mimpi besar itu kita harus wujudkan dengan ikhtiar, dengan doa yang bagus. Apalagi SDM kita ada, bibit-bibit kita ada. Saya perlu menyampaikan bahwa IMI Pusat dan IMI NTB itu ketika ini 3 tahun lalu wacana MotoGP itu akan dilaksanakan di Indonesia, itu kita sudah berpikir bagaimana kita mencetak pembalap-pembalap dunia dari Indonesia. Why not misalnya dari NTB ya. Perlu kita kasih gambaran bahwa kami setiap tahun itu mengadakan kegiatan balap motor itu tidak kurang dari 8 kali dalam 1 tahun ya. Itu tempat mereka untuk mengadu kehebatan-kehebatan mereka, kemampuan mereka setelah sekian lama berlatih. Itu kita mengadakan kejuaraan-kejuaraan nasional, kejuaraan-kejuaraan daerah, bahkan kejuaraan-kejuaraan terbuka dengan melibatkan sponsor-sponsor gitu kan. Nah, sekarang kita punya kaderisasi bibit atlet mulai dari umur 6 tahun sampai 10 tahun, kemudian 10 tahun sampai 15 tahun, dan 15 tahun ke atas sampai di atas 20 tahun. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita punya kemauan yang kuat gitu kan, kami mohon dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah NTB, di NTB, bagaimana kita fokus, ada kemauan yang sungguh-sungguh, kita mencetak atlet calon-calon pembalap dunia. Bagaimana caranya? Kita sudah punya tempat, sudah punya sirkuit internasional kaliber dunia yang namanya Street Circuit Mandalika Internasional. Ya, tempatnya sudah ada. Masa kita jadi penonton? Kita harapkan cepat 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita bisa melahirkan pembalap-pembalap dunia dari NTB. Caranya adalah kita berharap Pak Gubernur, Pak Bupati, gitu kan, anak-anak didik kita ini hampir merata ada di seluruh 10 kabupaten kota. Tinggal dia kurang fasilitas, karena olahraga bermotor ini olahraga mahal. Tidak mungkin IMI NTB itu bisa mensupport seluruhnya. Tidak mungkin. Kami hanya mencetak, melahirkan. Tapi dukungan fasilitas itu kita harapkan dari pemerintah, ya, dari para sponsor, pihak ketiga dan lain sebagainya. Dan itu kami lakukan. Ya. Dan belasan kompetisi kami lakukan dari semua jenis atau nomor motor. Nah, kita harapkan ini kita punya bibit tidak kurang yang bagus-bagus ya, tidak kurang dari 30 orang, masih usia dini, masih usia remaja dan bagus-bagus. Nah, kita bisa uji nanti di PON, misalnya kan PON di Papua pada bulan depan tuh kita mengirim 3 pembalap terbaik. Dan usianya di bawah 20 tahun dan di atas 20 tahun. Nah, itu kan masih belasan tahun dan ada di atas 20 tahun. Berarti kalau kita lihat ya dari sebelum adanya sirkuit ini, ekosistem di balapan ini sebenarnya sudah luar biasa ya. Itu kalau 8 kali setahun. Salah satu provinsi yang sebelum ada sirkuit di Mandalika yang punya sirkuit permanen di kota Mataram itu di sirkuit Seragalas, itu NTB. Nah, bayangkan saja euforia sirkuit Mandalika dunia itu, seluruh bupati membangun sirkuit balap motor, itu luar biasa. Itu yang kita dorong. Saya roadshow kemana-mana untuk terus mendorong para bupati untuk bangunkan kita sirkuit untuk menghadapi balapan-balapan dunia dengan motor-motor CC besar ya, gitu ya. Baik. Dan difasilitasi. Ini sayang sekali waktu kita terbatas, mungkin singkat saja sebagai closing statement. Tentunya
tidak cukup hanya IMI yang bergerak di sini, tapi membutuhkan komitmen semua pihak. Silakan mungkin. Ya, baik. Di internal kami, kita menyambut sangat gembira, luar biasa, dukungan yang kuat untuk menyukseskan perhelatan Superbike dan MotoGP. Kemudian yang kedua adalah kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo bersama seluruh menteri, ya, kemudian Bapak Gubernur NTB kita, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, pimpinan ITDC, pimpinan MGPI, ya, pihak Dorna sebagai penyelenggara dunia itu, mereka ini sudah sungguh-sungguh bagaimana ingin mewujudkan merealisasikan yang namanya perhelatan dunia MotoGP dan Superbike ini. Tapi yang terpenting adalah dukungan seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat NTB. Ya, ini yang penting, komitmen dukungan yang kuat. Tanpa ini kita agak sulit untuk berkesinambungan untuk penyelenggaraan MotoGP ke depan. Baik, terima kasih Yang Edo. Jadi kalau kita lihat ya 8 kali balapan setahun yang digelar oleh IMI ini menunjukkan ekosistem yang sangat baik untuk membuat atau mencetak pembalap-pembalap yang mungkin nanti bisa menjadi pembalap dunia, tampil di Mandalika tidak hanya jadi penonton. Tentu dukungan pemerintah, semua pihak termasuk masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi besar itu. Saya David Riyadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.